Papua itu negeri yang pemandangannya indah sekali. Gunung-gunungnya terkenal di seluruh dunia. Gunung-gunungnya tinggi sampai menyentuh awan. Puncaknya sering ketutup kabut. Banyak orang penasaran sama misterinya. Alamnya di sini liar dan belum banyak dijamah. Ada banyak rahasia kuno yang bisa kita temukan. Pemandangannya benar-benar bikin takjub dan beda dari yang lain. Dataran tinggi Papua itu unik sekali. Di sana tinggal berbagai macam suku bangsa. Mereka sudah tinggal di gunung-gunung ini dari dulu kala. Budaya mereka kuno dan kaya banget. Adat istiadat dan cara hidup mereka unik. Belajar tentang mereka itu seru banget buat orang luar. Udara gunungnya sejuk dan segar sekali. Kehidupan di sini ritmenya beda banget. Sejarah gunung-gunung yang keren ini panjang sekali. Sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Orang pertama datang ke pulau ini sudah lama sekali. Pelan-pelan mereka menyesuaikan diri dengan lingkungan gunung yang menantang. Mereka belajar hidup rukun dengan alam yang ganas. Tanah ini sangat membentuk masyarakat dan kepercayaan mereka. Mereka menemukan cara bertani yang unik dan cocok untuk daerahnya. Penting banget buat kita mengerti sejarah yang dalam ini. Ini membantu kita menghargai orang-orang yang tinggal di sana sekarang. Ini menunjukkan betapa kuat dan tangguhnya mereka. Gunung selalu jadi pusat kehidupan mereka. Lembah-lembah tinggi menyediakan makanan penting, tempat tinggal yang aman. Tapi juga banyak tantangan berat yang harus dihadapi setiap hari. Hidup di dataran tinggi yang terpencil ini tidak selalu mudah. Butuh usaha terus-menerus. Sejarah awal dataran tinggi Papua kebanyakan tidak tertulis. Cerita dari mulut ke mulut turun-temurun juga banyak kasih tahu kita. Mereka biasanya berburu binatang dan mengumpulkan tanaman liar buat makan. Kemudian mereka mulai menanam tanaman sendiri. Ubi jalar atau yang biasa disebut ubi jadi penting banget. Perubahan cara bertani ini mengubah banget cara hidup mereka. Jadi bisa ada perkampungan yang lebih besar dan menetap. Orang Eropa baru ketemu sama orang-orang dataran tinggi ini belakangan. Gunung-gunungnya kan susah banget dijangkau. Para penjelajah dan misionaris Kristen datangnya pelan-pelan. Mereka masuk ke daerah terpencil ini sedikit demi sedikit. Mereka bawa barang baru, ide-ide baru, dan kepercayaan yang beda. Hubungan ini pengaruhnya besar banget buat penduduk setempat. Kadang hubungannya damai dan saling ingin tahu. Tapi sayangnya, kadang juga jadi salah paham dan berantem. Dunia orang dataran tinggi mulai berubah cepat. Abad ke-20 bawa perubahan yang lebih besar lagi. Penjajah dari Eropa menguasai Pulau Nugini. Papua kemudian dibagi-bagi jadi beberapa wilayah pemerintahan. Setelah Perang Dunia Kedua yang heboh itu, Indonesia merdeka. Bagian barat Nugini termasuk dataran tingginya akhirnya jadi provinsi Indonesia. Ini kejadian politik yang penting banget di daerah itu. Ini membentuk banget sejarah modern Papua. Banyak orang lokal punya perasaan yang kuat dan macam-macam soal penyatuan ini. Kejadian-kejadian sejarah besar ini pengaruhnya dalam banget ke budaya lokal. Agama baru, terutama Kristen, dikenalkan dan banyak yang menganut. Cara memerintah dan mengatur yang baru mulai dipakai. Cara hidup tradisional dan adat kuno jadi tertantang. Orang-orang harus menyesuaikan diri dengan banyak hal baru yang asing. Meskipun ada tekanan ini, hubungan sana leluhur tetap kuat banget. Ketangguhan yang awet ini jadi bagian penting dari cerita mereka yang terus berlanjut. Identitas mereka erat banget hubungannya sama sejarah dan tanah mereka. Makanan dataran tinggi Papua itu unik dan menarik banget. Tapi di daerah gunung, umbi-umbian lebih banyak dipakai. Ubi jalar, atau yang biasa kita kenal ubi, itu penting banget. Talas atau keladi juga banyak ditanam dan dimakan. Sayuran bertepung ini jadi dasar makanan sehari-hari. Ini kasih tenaga buat orang-orang di dataran tinggi. Salah satu cara masak tradisional yang terkenal itu bakar batu. Artinya itu bakar batu atau masak pakai batu. Batu panas yang dibakar di api dipakai buat masak makanan. Daging, biasanya babi, dan macam-macam sayuran dimasak bareng. Ini cara masak bareng-bareng buat makanan dalam jumlah banyak. Seringnya dilakukan buat pesta penting dan upacara adat. Makanannya dibungkus daun, dimasak pelan-pelan di dalam tanah kayak oven. Ini bikin rasanya jadi khas. Selain umbi-umbian yang penting, orang di dataran tinggi juga makan sayuran hijau. Biasanya diambil dari hutan dekat situ atau ditanam di kebun kecil. Kadang-kadang binatang kecil atau serangga tertentu juga dimakan.
Daging babi itu dihargai banget, apalagi buat perayaan dan acara khusus. Cara masaknya seringnya sederhana, tapi selalu bergizi. Ini nunjukin banget hubungan yang dekat dan hormat sama alam. Orang-orang pintar memanfaatkan apa yang dikasih alam sekitar. Papeda itu makanan Papua yang terkenal banget di seluruh Indonesia. Itu sejenis bubur dari tepung sagu. Tapi papeda lebih sering ditemui dan dimakan di daerah pantai. Di pedalaman gunung, bubur bertepung yang mirip mungkin kadang dibuat. Tapi fokus masakannya di sana itu umbi-umbian yang dibakar atau dikukus. Macam-macam buah juga jadi bagian penting makanan mereka. Buah-buahan ini nambah rasa manis alami, vitamin, dan variasi makanan. Makanan di dataran tinggi Papua itu lebih dari sekadar buat kenyang. Juga tanda hormat dan ramah tamah. Banyak upacara adat dan ritual yang ada masak dan bagi-bagi makanan. Kegiatan penting ini menyatukan orang dengan rukun. Ini memperkuat hubungan sosial dan ikatan di antara warga. Tradisi bakar batu nunjukin banget pentingnya budaya ini. Hampir selalu jadi acara besar bareng-bareng, bukan makan sendiri-sendiri. Setiap orang di kampung atau kelompok punya tugas masing-masing. Ada yang siapkan batu, ada yang siapkan makanan, ada yang gali lubang. Pesta makanannya merayakan kejadian penting dalam hidup. Misalnya kelahiran, pernikahan, upacara kedewasaan, atau perjanjian damai antar kelompok. Makanan di sini jadi simbol persatuan yang kuat. Juga buat nunjukin kekayaan, status, dan kedermawanan di masyarakat. Sejarah panjang pegunungan Papua itu menarik banget. Ini cerita tentang bagaimana manusia beradaptasi dan bertahan hidup. Orang-orang sudah berhasil tinggal di dataran tinggi yang menantang ini sejak lama sekali. Mereka membangun masyarakat yang kuat dan tangguh turun-temurun. Mereka mengembangkan budaya yang unik dan sistem sosial yang rumit. Hubungan batin dan sehari-hari mereka dengan tanah itu dalam banget. Sejarah yang kaya ini bukan cuma masa lalu, tapi masih hidup sampai sekarang. Ini mempengaruhi kehidupan sehari-hari dan adat istiadat. Tradisi masak-memasak tradisional itu bagian penting dari warisan hidup ini. Ini mencerminkan pengetahuan yang dalam tentang sumber daya alam. Ini nunjukin banget gimana orang belajar pakai bahan lokal dengan baik. Menjelajahi sejarah Papua dan makanannya yang unik itu pengalaman istimewa. Ini kasih kita lihat sekilas dunia yang beda dan luar biasa. Ini ngingetin kita betapa beragamnya pengalaman manusia di bumi ini. Keunikan sejarah dan kuliner ini bikin Papua benar-benar istimewa dan patut dilestarikan.